Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kita bertemu lagi di pembelajaran bahasa Jerman di kelas 12 tentunya ya. Untuk materi kelas 12 semester ganjil ini temanya adalah Freizeit und Hobby ya. Jadi nanti di kelas 12 semester ganjil ini tema dari seluruh materi yang kita pelajari adalah Freizeit und Hobby. Apa itu Freizeit ya? Freizeit itu adalah waktu luang ya, dan hobi tentu kalian sudah tahu ya. Hobi itu adalah hobi ya. Oke. Selanjutnya kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu 3.1 mendemonstrasikan tindak tutur untuk mengungkapkan usulan, persetujuan, ketidaksetujuan, mengajak, meminta izin, melarang, harapan atau doa, pendapat dalam bentuk teks interaksi interpersonal lisan dan tulisan pendek dan sederhana dengan memperhatikan fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar sesuai konteks. Jadi pada pertemuan kali ini nanti kalian akan mempelajari bagaimana sih tindak tutur atau ungkapan untuk mengungkapkan usulan, bagaimana mengungkapkan usulan dalam bahasa Jerman, bagaimana mengungkapkan persetujuan, ketidaksetujuan dalam bahasa Jerman ya, lalu mengajak, meminta izin dan sebagainya ya. Itu yang akan kita pelajari ya. Itu adalah kompetensi dasar 3.1. Dan kompetensi dasar 4.1-nya yaitu menggunakan tindak tutur untuk mengungkapkan usulan, persetujuan, ketidaksetujuan, mengajak, meminta izin, melarang, harapan atau doa, pendapat dalam bentuk teks interaksi interpersonal dan seterusnya ya. Jadi nanti setelah kalian mempelajari kompetensi ini, kalian bisa mempraktikkan ya bagaimana mengungkapkan usulan ya, bagaimana mengungkapkan persetujuan, bagaimana mengungkapkan ketidaksetujuan, bagaimana mengajak, meminta izin, melarang, harapan atau doa, bahkan mengemukakan pendapat dalam bahasa Jerman. Nanti kalian akan mempraktikkannya seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ya, seperti yang tadi Ibu bilang, materi yang kita bahas di sini yaitu tindak tutur untuk mengungkapkan usulan, persetujuan, ketidaksetujuan, mengajak, meminta izin, melarang, harapan atau doa, pendapat dalam bentuk teks interaksi interpersonal lisan dan tulis pendek dan sederhana serta responnya ya. Jadi nanti kalau misalnya ada teman kalian yang mengungkapkan usulan, bagaimana kalian meresponnya? Setujukah atau tidak setujukah ya? Lalu bagaimana kalau misalnya nanti teman kalian ada yang mengajak ya, mengajak melakukan sesuatu dalam bahasa Jerman, bagaimana meresponnya ya? Bagaimana kalian meminta izin, bagaimana melarang, lalu harapan atau doa dan seterusnya ya. Jadi seperti itu. Ya, selanjutnya akan Ibu jelaskan satu persatu tindak tutur yang tadi sudah Ibu sebutkan ya di awal pelajaran ini ya. Oke, yang pertama yaitu tindak tutur untuk mengungkapkan usulan, persetujuan dan ketidaksetujuan ya. Contohnya ya, Ibu ambil contoh kalimatnya di sini. Gehen wir am Wochenende ins Kino ya. Apakah kita pergi nanti di akhir pekan ke bioskop ya? Kino itu bioskop. Nah, ini kan satu usulan ya. Contoh usulan lagi misalnya, geht es am Samstag? Ya, bisa nggak hari Sabtu? Ya, atau lagi mungkin kalimatnya seperti ini. Spielen wir heute Fußball? Apakah hari ini kita bermain sepak bola ya, Fußball? Atau misalnya kochen wir jetzt Pizza? Ya. Apakah kita sekarang memasak pizza ya, misalnya usulan seperti itu ya. Nah, persetujuan kalau kalian setuju misalnya tadi gehen wir am Wochenende ins Kino
ya. Apakah di akhir pekan kita pergi ke bioskop? Ya, kalau kalian setuju, maka jawabannya adalah prima. Ya. Atau bisa juga eine gute Idee. Fil Uhr. Ya, eine gute Idee itu sama dengan dalam bahasa Inggris adalah good idea. Nah, kalau sudah setuju pasti nanya jam berapa dong, ya. Nah, jam berapa itu adalah wie viel Uhr. Atau bisa juga kalian jawab setuju misalnya, einverstanden, ya. Atau dengan kalimat lengkap misalnya, ich bin damit einverstanden. Saya setuju, ya. Jadi seperti itu. Itu kalau yang persetujuan, ya. Nah, sekarang kalau yang ketidaksetujuan, contohnya masih sama usulannya, ya. Usulannya, gehen wir am Wochenende ins Kino. Nah, usulannya seperti ini, atau geht es am Samstag, spielen wir heute Fußball, atau kochen wir jetzt Pizza. Kalau kalian misalnya dapat usulan seperti itu, tapi kalian tidak setuju, maka jawaban yang kalian ungkapkan adalah nein, das ist langweilig. Ya, tidak, itu membosankan. Kalau menurut kalian tidak menarik. Atau misalnya, ich finde, menurut saya, Sport machen ist besser, ya, lebih enak, lebih bagus kita berolahraga saja, ya. Atau bisa juga kalian menyebutkan saya tidak setuju, misalnya, ya, ich bin nicht einverstanden, ya. Misalnya lagi, ya, tadi usulannya gehen wir am Wochenende ins Kino, ya. Kita ke bioskop ya hari akhir pekan. Kamu tidak setuju misalnya, bisa juga, nggak menarik misalnya seperti itu. Bisa kalian jawabnya dengan nein, das ist nicht interessant. Ya, jadi seperti itu. Oke, kita lanjutkan dengan tindak tutur berikutnya. Ya, tindak tutur berikutnya adalah tindak tutur untuk mengajak dan meminta izin. Ya. Contohnya mengajak bagaimana? Contohnya di sini Ibu ambil kalimat, ya. Ich spiele Volleyball. Saya bermain voli. Kommst du mit? Kamu mau ikut? Ya, kalau memang kamu mau, ya kamu jawab, ya gerne, senang sekali, ya. Atau misalnya, aduh saya nggak tahu nih, ya. Maka kalian bisa jawab, ich weiß noch nih, saya belum tahu, ya. Atau misalnya nggak menarik ya, misalnya nggak berminat deh gue bermain volleyball misalnya, ya, maka jawabannya kalian bisa dengan nein, ich habe keine Lust, ya. Tapi jangan kalian berpatokan ibu kasih contohnya volleyball hanya volleyball saja, bisa saja misalnya kalimatnya seperti ini, ich koche Pizza misalnya, saya memasak pizza, möchtest du mit misalnya gitu, atau kommst du mit, mau ikutan misalnya seperti itu. Ya, kalian misalnya suka, ya gerne, jawabannya seperti itu. Kalau misalnya nggak suka, nggak menarik menurut kalian, nein, ich habe keine Lust, saya nggak berminat, ya, seperti itu. Atau misalnya lagi, ich schwimme am Wochenende, saya berenang di akhir pekan, kommst du mit, misalnya gitu. Kamu mau ikut? Ya, kalau kamu suka berenang, jawab, ya gerne. Tapi kalau misalnya aduh bingung ya, masih belum tahu deh, maka jawab dengan ich weiß noch nicht, ya. Lalu kalau kalian tidak berminat untuk berenang, maka nein, ich habe keine Lust, ya. Itu tindak tutur untuk mengajak dan meminta izin. Selanjutnya adalah meminta izin, ya. Kalau tadi mengajak, ya maaf ya, yang sekarang meminta izin, ya. Contohnya, kann ich mitspielen? Ya, boleh nggak saya ikutan main? Biasanya gitu, misalnya ada teman kalian nih lagi bermain sepak bola misalnya di lapangan, ya. Terus kalian pengen ikut. Nah, kamu bisa bilang, kann ich mitspielen? Boleh nggak saya ikut? Ya. Atau darf ich mitkommen? Ya. Bolehkah saya ikut? Ya. Kalau tadi kan itu bisa, ya, bisakah saya ikut bermain? Nah, kalau darf ich mitkommen, bolehkah saya ikut ya maksudnya. Lalu yang selanjutnya darf ich hereinkommen, boleh nggak saya masuk? Ya, di sini contoh kalimatnya seperti itu. Kalau misalnya boleh, ada teman kalian misalnya, ya, kalian lagi bermain tadi sepak bola rame-rame nih, terus tiba-tiba ada teman kalian datang, ya. Lalu teman kalian bilang, kann ich mitspielen? Bisa nggak gue ikutan main, ya? Atau darf ich mitkommen? Ya, seperti itu.